Halo, nama saya Nia dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin menampilkan vlog saya terkait peralihan hak atas tanah di hadapan pejabat lainnya, yaitu dengan topik wakaf. Pengertian wakaf sendiri dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif. Wakif ini adalah orang yang mewakafkan hartanya kepada orang lain atau lembaga lain untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum melalui syariah. Menurut Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian besar dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, wakaf ini baru diatur dalam undang-undang pada tanggal 27 Oktober 2004, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pada dasarnya, ketentuan perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan beberapa ketentuan baru. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, latar belakang dibentuknya peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 yaitu banyaknya harta wakaf yang tidak dikelola dan dipelihara sebagaimana mestinya. Harta wakaf berganti maupun berpindah maupun dialihkan kepada pihak lain melalui perbuatan melanggar hukum. Hal ini karena ketidakpedulian masyarakat terhadap harta wakaf dan juga disebabkan adanya kelalaian dan kemampuan pemegang atau lembaga wakaf untuk mengelola serta mengembangkan tanah wakaf. Dan kedua, bahwa lembaga wakaf sebagai peranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien. Yang ketiga, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat yang memang pengaturannya itu memang belum lengkap dan masih tersebar dalam berbagai perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini mengatur substansi yang lebih luas bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya ya. Nah, pada tanggal 15 Desember tahun 2006 telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini memuat beberapa ketentuan, yaitu dalam pasal 14 terkait nazir. Nazir ini adalah penerima harta wakaf dari si wakif. Yang kedua, pasal 21 terkait akta ikrar wakaf. Pasal 31 terkait wakaf benda bergerak berupa utang. Pasal 31 terkait pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tata cara pendaftaran, serta pengumuman harta benda wakaf. Pasal 41 terkait perubahan status harta benda wakaf. Pasal 46 terkait pengelolaan pengembangan harta wakaf. Pasal 66 pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan wakaf dan Badan Wakaf Indonesia. Pasal 68 yaitu terkait pelaksanaan sanksi administratif. Nah, dasarnya apa nih? Dasar hukum wakaf yaitu menurut hukum Islam, Al-Quran Ali Imran ayat 92 dan hadis riwayat Imam Bukhari. Untuk hukum yang positif, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ketiga mengenai kompilasi hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991. Nah, apa nih unsur-unsur wakaf nih? Nah, unsur-unsur wakaf ini ada di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
Itu ada 6 unsur. 1, wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya kepada seseorang atau kepada lembaga hukum. Kedua, nazir. Nazir adalah orang yang menerima harta wakaf dari wakif. Nazir ini bisa berupa perorangan, bisa juga berupa lembaga hukum dan lainnya. Nah, ketiga, harta benda wakaf. Yang keempat adalah ikrar wakaf. Yang kelima adalah peruntukannya nih, harta benda wakaf. Yang keenam adalah jangka waktunya, jangka waktu wakaf. Nah, ada rukun dan syarat wakaf. Apa nih rukun wakaf? 1 adalah orang yang memberi wakaf. Kedua, orang atau badan hukum yang menerima wakaf, nazir. Yang ketiga, barang yang diwakafkan berupa apa? Lafaz atau pernyataan ikrar penyerahan wakaf. Nah, syarat wakaf, orang yang berwenang berwakaf dan kemauan pribadinya. Ingat ya, kemauan pribadinya. Yang kedua, lembaga maupun pribadi-pribadi yang menjalankan wakaf. Ketiga adalah benda yang diwakafkan harus jelas barangnya. Yang keempat, jelas ikrar wakafnya dan sebaiknya didaftarkan di notaris dan Badan Wakaf Indonesia sebagai bukti otentik. Ingat ya, sebagai bukti otentik harus didaftarkan di notaris dan Badan Wakaf Indonesia. Nah, penjelasan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini bahwa demi membentuknya tata cara aturan yang baik serta manajemen wakaf harus diregister dan diberitakan, di mana tujuannya adalah untuk menyelamatkan barang-barang wakaf dari intervensi-intervensi kelompok lain yang menimbulkan dampak mudorot kepada wakaf tersebut. Tata cara wakaf di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tata cara wakaf yaitu wakif pribadi maupun lembaga hukum yang akan memberikan tanahnya menghadap kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang akan melakukan janji wakaf dengan membawa surat atau tanda bukti atas pemilikan tanah yang akan diwakafkan. Jika pemberi wakaf tidak bisa hadir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, maka calon wakif mengirimkan data-data tanah atau di mana keberadaan tanah yang akan diwakafkan. Yang kedua, pejabat pembuat akta ikrar wakaf meneliti surat-surat pemilikan tanah dan surat-surat keterangan lainnya. Yang ketiga, pejabat pembuat akta ikrar wakaf meneliti dan mengesahkan nazir. Sebagaimana diketahui bahwa nazir adalah pihak yang menerima wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya yang akan mengurus tanah tersebut. Ketiga, pengucapan ikrar wakaf yang diucapkan wakif jika tidak mampu menyatakan dengan lisan dapat menggunakan isyarat. Nah, setelah selesai semuanya, selesai pelaksanaan pendaftaran tersebut, tata caranya, maka akan segera mengeluarkan model W2 dan salirannya sebanyak 3 kali. Yang di dalamnya itu akan tercantum 1, individualitas, kedua, jati diri wakif dan jati diri nazir, dan data barang-barang yang akan diwakafkan, terus peruntukannya, serta jangka waktu wakafnya. Oke. Nah, pendaftaran wakaf ini, tanah wakaf dapat didaftarkan di kantor agraria tempat dan letak keberadaannya. Pendaftaran harta benda wakaf berupa tanah dilakukan atas adanya bukti nih, yaitu sertifikat kepemilikan tanah sebagai bukti yang sah, adanya surat keterangan yang berisikan status tanah dalam keadaan aman, tidak ada unsur perselisihan atau konflik oleh pejabat yang berwenang atau camat. Jika tanah diberikan oleh instansi pemerintah, maka harus ada surat keterangan persetujuan. Yang 4, adanya surat persetujuan dari pihak yang berwenang jika dibutuhkan keterangan dari hak pelepasan atau peralihan. Yang kelima, adanya surat persetujuan dari pemilik hak pengelolaan atau hak milik jika tanahnya diwakafkan. Nah, itu harus ada tuh. Nah, peralihan nama hak wakaf nih. Benda wakaf yang telah didaftarkan kepada pejabat yang berwenang akan dibuat sertifikatnya dan dicatat oleh pemerintah sebagai bukti bahwa keberadaan benda wakaf tersebut telah berkekuatan hukum.
Nah, pendaftaran tanah ini sangat diperlukan untuk menghindari intervensi dan kepentingan pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, pelaksanaan Undang-Undang Wakaf ini diatur lebih lanjut dalam PP 42 tahun 2006 yang kemudian mengalami beberapa perubahan melalui PP 25 tahun 2018. Dengan berlakunya Undang-Undang Wakaf, ketentuan yang ada dalam PP 28 1977 sebagian besar tak tercakup. Namun, sehingga PP 28 tahun 1977 ini sebenarnya tidak lagi diperlukan. Namun, masih dapat dijadikan pembanding untuk melihat perubahan regulasi. Nah, apa nih hambatan-hambatannya apabila wakaf tidak didaftarkan? Nah, satu, peraturan yang mengatur tentang wakaf belum masyarakat dan belum populer nih di kehidupan umat Islam. Yang kedua, kurangnya penyuluhan hukum yang dilaksanakan pemerintah dalam mengenalkan peraturan tentang wakaf ini dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan tentang wakaf, terutama tentang cara pendaftaran yang mana itu sangat penting sekali dalam sertifikasi wakaf ini. Yang ketiga nih yang banyak ditemui adalah tidak adanya biaya pensertifikasian tanah wakaf. Itu tuh yang kadang-kadang menjadi hambatan untuk pensertifikasikan tanah di badan wakaf ataupun di notaris ya. Demikian juga halnya banyaknya tanah wakaf yang tidak mempunyai data otentik atau banyaknya tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga sosial keagamaan yang masih menumpang di atas tanah milik pemerintah dan statusnya bukan menjadi tanah wakaf. Sehingga dalam proses penyesuaian dengan peraturan wakaf, misalnya untuk mendaftarkan tanah wakaf, akan memicu adanya persoalan atau masalah serta kasus antara wakif dan nazir serta pihak-pihak lainnya. Seperti itu yang terjadi. Nah, dari hal tersebut di atas dapat saya simpulkan bahwa terbentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini karena adanya amanah dari pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang perwakafan. Yang kedua, pengalihan tanah hak milik melalui wakaf merupakan bentuk pelepasan hak oleh wakif dan ahli warisnya untuk tujuan ibadah, sosial keagamaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelepasan hak ini tidak berarti memindahkan kepemilikan kepada nazir, tidak loh. Melainkan mengubah status tanah tersebut menjadi aset yang akan dikelola oleh kepentingan umum. Nah, kadang-kadang pemahaman salah nih bahwa pelepasan hak milik adalah miliknya nazir, padahal itu bukan. Salah ya. Nazir bukanlah pemilik tanah, melainkan pengelola yang dapat digantikan jika tidak mampu menjalankan amanahnya. Berdasarkan pasal 13 dan pasal 14 PP 42 2006, masa jabatan seorang nazir adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, nazir ini harus dan wajib melaporkan pengelolaan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Nah, tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris wakif. Ingat ya, tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris wakif. Karena setelah ikrar wakaf diucapkan, hak milik wakif atas tanah tersebut berakhir. Pengalihan objek wakaf menjadi harta warisan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Wakaf. Ingat ya, pelanggaran. Jadi tidak boleh tuh tanah yang sudah diwariskan atau diwakafkan diwariskan kepada ahli waris, tidak bisa ya. Nah, pasal 40 Undang-Undang Wakaf melarang harta benda wakaf untuk dijadikan objek jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, atau dialihkan dalam bentuk apapun. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana loh, yaitu pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda 500 juta, sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Wakaf. Gitu. Demikian kesimpulan dan presentasi vlog saya terkait wakaf. Semoga hal ini dapat berguna bagi kita semua
dan semoga masyarakat pemerintah lebih dapat memasyarakatkan ketentuan wakaf ini dan betapa pentingnya pendaftaran wakaf di notaris atau di Badan Wakaf Indonesia sehingga tidak terjadinya intervensi kepentingan-kepentingan orang lain. Demikian saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.